Ratusan tahun yang lalu, wilayah Nusantara pernah dikenal dunia sebagai wilayah tempat kerajaan-kerajaan besar berdiri. Ada banyak kerajaan-kerajaan besar dari periode Hindu-Buddha sampai ke masa kolonial yang ternyata punya pengaruh yang cukup kuat, baik di dalam Nusantara maupun di luar negeri. Dan kerajaan-kerajaan ini tuh buktiin kalau kita sebagai bangsa Indonesia emang punya potensi buat jadi bangsa yang besar. Bukan sekedar omon-omon doang. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas 4 kerajaan yang mungkin bisa disebut sebagai kerajaan terbesar sepanjang sejarah Indonesia menurut pendapat kami. Daftar kerajaan di video ini kami susun berdasarkan luas wilayah, luas pengaruh, dan kekuatan kerajaan itu. Jadi kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Sriwijaya. Kerajaan terbesar pertama yang kita bahas di video ini adalah Kedatuan Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang pusat kerajaannya dulu berada di Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan beberapa prasasti dan catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya ini diperkirakan udah ada sejak tahun 600-an Masehi dan terus bertahan sampai akhirnya dikalahin sama Majapahit tahun 1377. Jadi kalau dihitung-hitung, kerajaan ini eksis di Nusantara selama kurang lebih 700 tahun. Dan kalau perkiraan ini betul, maka Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang paling lama berdiri sepanjang sejarah Indonesia. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Nah, sumber sejarah paling awal tentang kerajaan ini tuh berasal dari catatan seorang biksu Buddha asal Tiongkok yang bernama Ising. Ising waktu itu udah pernah ngunjungin kerajaan Sriwijaya berapa kali antara tahun 671 Masehi sampai 695 Masehi. Dalam catatan perjalanannya di tahun 671 Masehi, Ising nulisin kalau Sriwijaya itu tuh sebuah daerah yang kaya dan jadi pusat pengajaran Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Bahkan Ising merekomendasikan ke biksu-biksu Tiongkok yang pengen nuntut ilmu ke India kalau mereka tuh seenggaknya kudu singgah dan belajar dulu di Sriwijaya. Selain dikenal sebagai wilayah pusat pengajaran Buddhisme, letak ibu kota Sriwijaya yang ada di Palembang dan Muara Jambi itu juga memungkinkan Sriwijaya jadi penguasa Selat Malaka dan juga Selat Sunda. Nah, kedua selat ini tuh di zaman dulu itu jadi jalur laut yang sangat penting untuk kapal-kapal. Soalnya kapal-kapal dari timur kayak dari Tiongkok, Jepang, Filipina, kalau mereka pengen berdagang ke barat, mereka tuh harus ngelintasin salah satu dari kedua selat ini. Begitu juga dengan kapal-kapal dari barat yang pengen ke arah timur. Jadi dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda, Sriwijaya jadi kerajaan besar dan berpengaruh di Nusantara. Buat wilayah kekuasaan, di masa puncaknya kerajaan Sriwijaya nguasain seluruh pantai timur di Sumatera, Palembang, Jambi, Lampung. Sriwijaya juga sempat memperluas pengaruhnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selain itu, Sriwijaya juga menguasai wilayah Semenanjung Melayu sampai ke selatan Thailand. Kalau buat wilayah laut, Sriwijaya menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, perairan di sekitar Semenanjung Melayu, dan perairan di Jawa bagian barat. Dengan menguasai jalur-jalur laut tadi, Sriwijaya bisa jadi kaya dengan mengut pajak dari kapal-kapal yang lewat di wilayah itu. Sebenarnya sumber kekayaan Sriwijaya itu didapetin dari berbagai jalur sih, mulai dari pajakin kapal-kapal yang lewat di wilayahnya, dapat upeti atau pajak dari kerajaan bawahan, ngontrol pelabuhan-pelabuhan di Selat Sunda dan Selat Malaka, jadi pusat perdagangan dan lain-lain. Dan dengan kekayaan itu, Sriwijaya bisa mempertahankan kekuasaannya dengan cukup lama. Tapi kayak kita-kita yang males bayar pajak, kerajaan-kerajaan lain di sekitar wilayah kekuasaan Sriwijaya waktu itu akhirnya mulai jenuh dengan dominasi Sriwijaya di Selat Malaka dan Selat Sunda. Salah satu kerajaan yang berani ngelawan dominasi Sriwijaya di Selat Malaka itu adalah kerajaan Chola yang berkuasa di India Selatan. Waktu itu dipimpin sama Rahendra Chola yang pertama ngelakuin serangan mendadak ke pelabuhan-pelabuhan yang dikuasain Sriwijaya di Selat Malaka. Saat itu kerajaan Chola juga berhasil menguasain Palembang, ibu kota kerajaan Sriwijaya, dan sempat nahan Raja Sriwijaya saat itu, Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Gara-gara serangan itu, Sriwijaya mindahin deh pusat kerajaannya ke wilayah Jambi. Nah, serangan dari kerajaan Chola jadi awal dari keruntuhan Sriwijaya. Meskipun serangan ini nggak langsung ngancurin Sriwijaya sih ya, tapi pengaruh mereka di Selat Malaka udah hilang gara-gara itu. Dan meskipun udah gak secara penuh menguasain Selat Malaka, tapi menurut catatan penulis asal Tiongkok yang bernama Cho Jukwa, Sriwijaya masih jadi kerajaan yang kaya dan terkuat di Sumatera pada tahun 1225. Tapi sayangnya ini gak bertahan lama.
Tahun 1275, Raja Kertanegara dari Singasari melancarkan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi ini itu ekspedisi militer dan diplomatik dari Singasari buat menjalin hubungan sama kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera. Dengan adanya ekspedisi ini, pengaruh kerajaan Sriwijaya di Sumatera dihilangin dan diganti sama kerajaan Melayu Dharmasraya. Meskipun Sriwijaya nggak lagi punya pengaruh kuat di Sumatera, tapi sisa-sisa penguasa yang mengklaim sebagai penerus Sriwijaya itu masih aktif di Palembang waktu itu. Dan penguasa ini masih menjalin hubungan sama Tiongkok. Tapi di tahun 1377 Masehi, kerajaan Majapahit itu nyerang sisa-sisa kerajaan Sriwijaya. Dan serangan ini pada akhirnya menghapus keberadaan Sriwijaya di Nusantara. Mataram kuno. Kalau kalian tahu Candi Borobudur atau Candi Prambanan, maka besar kemungkinan kalian pasti udah tahu tentang kerajaan ini. Kerajaan Mataram kuno atau kadang disebut juga sebagai Kerajaan Medang adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang dulu sempat eksis di Jawa Tengah, terus pindah ke Jawa Timur. Kerajaan ini muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 Masehi, bertahan sampai akhir abad ke-10 Masehi. Nah, soal siapa yang mendirikan kerajaan ini, itu ada beberapa versi. Kalau menurut prasasti Canggal dari tahun 732 Masehi, kerajaan Mataram kuno itu kerajaan peninggalan Raja Sana, terus diterusin sama Sanjaya. Tapi kalau menurut prasasti Mantiasih dari tahun 907 Masehi, raja pertama kerajaan Mataram kuno ini adalah Sanjaya, yang kemudian bisa diartiin kalau Sanjaya adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Mataram kuno. Awalnya, ibu kota kerajaan Mataram kuno terletak di Medang Ibumi Mataram, atau sekarang di sekitar Magelang dan Yogyakarta. Habis itu pusat pemerintahan dipindahin ke Jawa Timur sama Empu Sindok sekitar tahun 929 Masehi. Pas pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Medang, yang pusat pemerintahannya berada di Watugaluh, Jombang, Jawa Timur. Alasan kenapa pusat pemerintahan Mataram kuno dipindahin ke Jawa Timur ada macam-macam. Ada yang bilang mereka pindah gara-gara adanya bencana gunung meletus dan gara-gara konflik sama kerajaan lain. Nah, selama kerajaan ini berdiri, kerajaan Mataram kuno konon sempat dipimpin sama 3 dinasti yang berbeda. Awalnya kerajaan ini dipimpin oleh Sanjaya dari dinasti Sanjaya yang menganut kepercayaan Hindu Siwa. Setelah Sanjaya meninggal, kerajaan ini dipimpin sama Rakai Panangkaran, memeluk agama Buddha Mahayana. Peristiwa ini kemudian menandai munculnya dinasti Shailendra di kerajaan Mataram kuno. Setelah Panangkaran, kerajaan Mataram kuno dipimpin sama raja-raja dari dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra ini tuh punya hubungan yang dekat sama kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Salah satu pemimpin Mataram kuno dari dinasti Shailendra yang terkenal adalah Raja Samaratungga yang berkuasa sekitar tahun 820 Masehi sampai 840 Masehi. Di masa kepemimpinan Raja Samaratungga inilah Candi Borobudur selesai dibangun. Saat putri dari Samaratungga nikah sama Rakai Pikatan yang notabene berasal dari dinasti Sanjaya sekitar tahun 840 Masehi, akhirnya dinasti Sanjaya kembali berkuasa di Mataram kuno, gantiin dinasti Shailendra. Untuk memperingati kembalinya kekuasaan dinasti Sanjaya di Mataram kuno, Rakai Pikatan membangun Candi Prambanan di sekitar wilayah Yogyakarta. Saat pusat pemerintahan pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tahun 929, Empu Sindok mendirikan dinasti yang baru yang dikenal sebagai dinasti Isyana. Dinasti Isyana jadi penguasa di kerajaan Mataram kuno atau Medang dari tahun 929 Masehi sampai kerajaan Mataram kuno hancur tahun 1016. Nah, kerajaan Mataram kuno itu mencapai pusat kejayaannya di masa pemerintahan Dia Balitung yang berkuasa dari tahun 898 sampai 908 Masehi. Waktu itu tuh kerajaan ini berhasil menguasai hampir seluruh daratan Pulau Jawa dan juga punya pengaruh yang cukup kuat di Pulau Bali. Nama kerajaan Mataram kuno itu juga sempat ditulis dalam prasasti Lempeng Tembaga Laguna tahun 900 Masehi yang adanya di Manila, Filipina. Dan ini nunjukin kalau Mataram kuno nggak cuma memperluas pengaruhnya di Nusantara, tapi sampai ke luar negeri lewat jalur perdagangan. Jadi secara umum mungkin bisa kita simpulin kalau Mataram kuno adalah sebuah kerajaan besar yang dulu sempat eksis di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Soalnya kalau dilihat dari peninggalan kerajaan ini, khususnya Candi Prambanan dan Candi Borobudur, pasti pembangunannya tuh butuh biaya yang sangat besar. Dan ini nggak bakalan bisa dilakuin kalau kerajaan Mataram kuno itu cuma kerajaan kecil dan nggak punya sumber daya. Tapi balik lagi, ini opini kami pribadi. Singasari, kerajaan terbesar di Indonesia selanjutnya menurut kami adalah Kerajaan Singasari yang dulu pusatnya berada di Jawa Timur. Sebenarnya nama asli kerajaan ini tuh Kerajaan Tumapel. Sedangkan Singasari, nama ibu kota kerajaan ini dulu dikenal dengan nama Kutaraja. Tapi karena nama ibu kotanya lebih populer, akhirnya kerajaan ini sering disebut
sebagai kerajaan Singasari. Awalnya Tumapel itu cuma wilayah kecil, bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Panjalu atau kerajaan Kediri. Tapi setelah Ken Angrok ngambil alih kekuasaan di Tumapel, terus ngalahin Sri Kartajaya, raja terakhirnya kerajaan Kediri, akhirnya Ken Angrok memproklamirkan Tumapel sebagai kerajaan yang baru sekaligus jadi raja pertama pada tahun 1222. Jadi kerajaan Singasari ini berdiri pada tahun 1222 dan bertahan sampai tahun 1292. Cuman sekitar 70 tahun aja. Meskipun periode kerajaannya cukup singkat ya, tapi pengaruhnya di Nusantara bisa dibilang nggak kaleng-kaleng. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Raja Kertanegara. Yang tahu Raja Kertanegara ini tuh raja terbesar sekaligus raja terakhir kerajaan Singasari yang memerintah sekitar tahun 1268 sampai 1292. Nah, Raja Kertanegara dikenal sebagai raja yang punya ambisi kuat nih buat memperluas wilayah kekuasaannya. Waktu itu Kertanegara nggak cuma pengen naklukin seluruh daratan Pulau Jawa aja, tapi dia juga pengen nyatuin seluruh Dwipantara atau Nusantara di bawah kekuasaan Singasari. Jadi sebelum Gajah Mada ngambil Sumpah Palapa, sebenarnya ide untuk menyatukan Nusantara di bawah satu kepemimpinan udah dipikirin lebih dulu sama Raja Kertanegara, yang waktu itu konsepnya dikenal dengan sebutan Cakrawala Mandala Dwipantara. Di masa-masa kejayaan Singasari, kerajaan ini tuh berhasil menguasai sebagian besar Pulau Jawa, sebagian Sumatera, semenanjung Melayu, menguasai Pulau Bali, Madura, ujung selatan Kalimantan, selatan Sulawesi, bahkan sampai ke Maluku. Jadi wilayah kekuasaan Singasari di masa-masa puncaknya itu sangat luas. Dan saking luasnya wilayah pengaruh Singasari waktu itu, Raja Kertanegara bahkan sangat percaya diri buat mempermalukan utusan dari Mongol yang waktu itu sempat mengunjungi Singasari tahun 1289. Gara-gara utusannya dipermalukan, Kubilai Khan yang waktu itu jadi pemimpin Kekaisaran Mongol ngirim pasukan militernya ke Jawa. Tapi sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa, Raja Kertanegara udah lebih dulu tewas di tangan Jayakatwang. Nah, Jayakatwang ini tuh seorang adipati di wilayah bawahan Singasari dan masih punya darah keturunan dari raja-raja Kediri yang dulu sempat dihancurin sama Ken Angrok. Karena waktu itu Raja Kertanegara lebih fokus ke rencana penaklukan luar Jawa, banyak pasukan kerajaan yang dikirim keluar dan bikin pertahanan di ibu kota Singasari sedikit lenggang. Ini dimanfaatin sama Jayakatwang buat nyerang Kertanegara. Akhirnya tahun 1292, Jayakatwang dan pasukannya berhasil nyerang dan masuk ke dalam istana Singasari lalu membunuh Raja Kertanegara. Dengan tewasnya Raja Kertanegara, maka berakhirlah pula periode kekuasaan Singasari. Seperti yang dijelasin di awal tadi, meskipun kerajaan Tumapel atau Singasari punya periode yang sangat singkat, tapi periode yang singkat ini berhasil dimanfaatin sama raja-raja Singasari buat memperluas wilayah kekuasaan mereka. Majapahit. Kalau kita ngomongin kerajaan besar Indonesia, udah nggak diraguin lagi kalau nama kerajaan Majapahit itu pasti bakalan masuk. Kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia, yang dulu pusat pemerintahannya ada di Trowulan, yang sekarangnya di Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit ini ada hubungannya sama kerajaan Singasari yang udah kita bahas sebelumnya. Soalnya raja terakhir Singasari, yaitu Raja Kertanegara, punya menantu yang bernama Raden Wijaya. Nah, pas istana kerajaan Singasari diserang sama Jayakatwang tahun 1292, menantunya yang bernama Raden Wijaya itu berhasil kabur. Raden Wijaya kabur ke Madura dan minta perlindungan ke Arya Wiraraja, seorang penguasa lokal di sana. Arya Wiraraja nyaranin Raden Wijaya buat balik lagi ke Jawa dan pura-pura ngabdi ke Jayakatwang. Saran ini dilakuin sama Raden Wijaya dan akhirnya Raden Wijaya dikasih sebuah tanah di hutan tarik di sekitar Sungai Brantas. Di area hutan itulah Raden Wijaya mendirikan sebuah desa yang dinamakan Majapahit. Tahun 1293, pasukan Mongol yang dikirim sama Kubilai Khan tiba di pantai timur Pulau Jawa. Waktu itu pasukan Mongol datang buat menghukum Raja Kertanegara, mertuanya Raden Wijaya. Kedatangan pasukan Mongol dimanfaatin sama Raden Wijaya buat balas dendam nih ke Jayakatwang. Raden Wijaya bersatu sama pasukan Mongol dan mereka nyerang Jayakatwang. Singkat cerita, setelah Raden Wijaya ngalahin Jayakatwang dan ngusir pasukan Mongol dari Pulau Jawa, dia kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada 10 November 1293. Habis itu Raden Wijaya memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Jadi kerajaan Majapahit didirikan tahun 1293 dan bertahan sampai 1527. Kalau sumber ini akurat, maka kerajaan Majapahit eksis di Nusantara selama kurang lebih 234 tahun. Selama periode kerajaan Majapahit berdiri, kerajaan ini itu sempat dipimpin sama beberapa orang raja dan ratu.
Dan di antara raja dan ratu itu yang paling terkenal adalah Hayam Wuruk Sri Rajasa Negara, atau yang lebih populer dikenal sebagai Hayam Wuruk adalah pemimpin Majapahit tahun 1350 sampai dengan 1389. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk, inilah kerajaan Majapahit mencapai puncaknya. Waktu itu dengan bantuan Mahapatih Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil memperluas wilayah pengaruhnya di Pulau Jawa. Menurut Kitab Negara Kertagama, di masa puncaknya Majapahit berhasil menguasai daerah-daerah kayak Jawa Tengah, Sumatera, Semenanjung Melayu, pesisir Borneo, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Bali, Papua, sampai ke selatan Filipina. Tapi kata menguasai di sini maksudnya bukan berkuasa secara langsung, tapi Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan kecil di daerah itu, dan kerajaan-kerajaan kecil ini memberikan upeti atau mengakui kekuasaan Majapahit. Jadi nggak semua daerah yang disebutin tadi dikuasai dengan cara ditaklukkan dengan perang. Kekuasaan inti Majapahit sendiri cuman berada di Jawa Timur dan Bali. Nah, karena wilayah pengaruhnya cukup luas, Majapahit bisa manfaatin hal itu untuk monopoli perdagangan. Di zaman dulu banyak pedagang-pedagang dari Arab, India, Tiongkok yang singgah di Majapahit buat dagang. Dan karena banyak pedagang-pedagang luar yang singgah di sana, terjadilah pertukaran budaya yang membuat Majapahit sebagai pusat kebudayaan di Nusantara waktu itu. Nah, sayangnya setelah masa kepemimpinan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit ini mulai ngalamin kemunduran nih. Setelah Hayam Wuruk meninggal, tahun 1389 terjadi perebutan kekuasaan di kalangan internal kerajaan Majapahit, dan hal ini secara nggak langsung bikin Majapahit gak stabil dan mulai kehilangan pengaruhnya. Banyaknya pemberontakan juga bikin Majapahit jadi lemah dan pada akhirnya runtuh tahun 1527 setelah ditaklukkan sama pasukan Kesultanan Demak. Sedangkan beberapa anggota kerajaan yang tersisa akhirnya pindah ke Pulau Bali. Sebenarnya ada banyak kerajaan-kerajaan yang juga punya pengaruh cukup besar di Nusantara. Misalnya Samudra Pasai di Aceh yang jadi pintu masuk Kesultanan Islam di Nusantara. Terus ada juga kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan yang dikenal sebagai kerajaan tertua di Indonesia, dan tentunya masih banyak lagi. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, boleh tulis di komen ya. Kalau misalnya ada yang mau di request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen juga. Dan as always, I hope you guys like this video. Thank you so much for watching, and I'll see you again on my next one. Bye. Buktiin kalau kita sebagai bangsa Indonesia Mataram kuno. Kalau kalian tahu